Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masrur dengan NBI 14624000041. Di sini saya akan mengerjakan EAS atau evaluasi akhir semester di semester genap ini dengan matkul atau mata kuliah pemrograman perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Muhammad Firdaus ST Mkom, dan ujian ini bersifat terbuka. Langsung saja. Untuk tugasnya kita disuruh untuk membuat menu untuk file pembelian.txt yang di mana di situ terdapat dua variabel, atau yang pertama variabel untuk memasukkan data pembelian dan untuk menampilkan semua data pembelian. Nah, untuk outputnya nanti akan seperti ini. Yang awalnya ada disuruh mengisi KTP, lalu disuruh untuk mengisi merek kendaraan, lalu kita disuruh mengisi tipe kendaraannya juga, lalu kita disuruh mengisi untuk mengisi tahun kendaraan itu, dan juga kita harus suruh mengisi harga kendaraan tersebut, lalu kita simpan. Nah, habis masukkan data pembelian ini, kita bisa pilih opsi kedua, yaitu tampilkan semua data pembelian. Nah, setiap kamu masukkan data pembelian maka akan disimpan dan jadinya akan seperti ini. Ini adalah, misalkan ini nomor KTP yang pertama. Nah, ini hasil yang kita isi tadi, maka masuknya ke sini, dan begitu seterusnya. Kita mengisi data kedua, kita mengisi data ketiga, masuknya akan jadi seperti ini. Lalu untuk kita buat juga menu untuk file customer.txt. Nah, ini ada banyak nih pilihannya, ada fungsinya, ada banyak. Yang pertama, masukkan data customer. Yang kedua, tampilkan semua data customer. Yang ketiga, hapus data customer. Yang keempat, cari customer sesuai nomor KTP ini. Yang kelima, cari pembelian customer sesuai nomor KTP, dan ini penting ya teman-teman, karena ini adalah program utamanya dan semua menu harus bisa dijalankan. Contoh, output masukkan data customer kan. Ini kan tadi kan data pembelian. Nah, ini data customer nih. Dimintain KTP, kita mengetikkan KTP, juga mengetikkan nama. Setelah itu mengetikkan alamat dan kelamin. Ini tuh data customer, bukan data pembelian ya. Nanti akan muncul mirip-mirip seperti data pembelian, ada nomor KTP, ada nama, ada alamat, ada kelamin gitu. Nah, untuk mencari, di sini disediakan fitur hanya memasukkan KTP saja. Misalkan kita masukkan KTP-nya Burina, maka akan muncul Burina. Nah, misalkan kita masukkan KTP-nya Bapak Andi Junaidi, KTP-nya 111, outputnya data berhasil ditemukan, KTP, nama, alamat, kelamin, kayak gini. KTP, nama, alamat, kelamin gitu. Nah, ini yang paling penting, output menu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Nah, ini misalkan nomor KTP-nya ini tadi Bapak Andi 111. Beliau memesan, nama Andi Junaidi, alamat seperti ini, nama, alamat, tipe motornya yang di sini tadi, yang di sini. Nah, dia memesan tipe NMAX tahun 2016, merek Yamaha dengan harga sekian. Nah, program akan mencari pada dua file. Nah, bener kan? Cari yang pertama, cari data customer, lalu dicari di file pembelian.
merek, tipe, tahun, harga, dan pembelian .txt. Oke, langsung saja ke source code-nya. Nah, ini adalah source code untuk fungsi customer ya. Di sini ada fungsi awal fungsi awal ada fungsi untuk menambahkan customer. Nah, di sini kita ketik print tambah data customer, ini untuk judul aja sih. Lalu ada variabel KTP yang bertipe input, yang artinya kita nanti bisa menginputkan setelah ini. Kenapa setelah ini? Karena ini kita tulis, kita input dulu gitu. Misalkan kita kosongan ya nanti keluarnya KTP langsung kosongan aja, nggak ada. Ya ini cuman biar rapi aja sih. Terus ada variabel nama bertipe input juga. Jadi ini kita isi semua nanti ini kita bisa isi semua. Habis itu kita simpan inputnya, simpannya y. Upper ini apa? Upper ini untuk menjadikan hurufnya besar semua gitu. Nah, if jika simpannya y kan, bukan n kan, y, maka kita membuka file ini. Nah, kita membuat file ini customer.txt dengan tipe append atau mengisi ke bawah. Yang karena ini misalkan data pertama kita nih, nah maka ya data pertama gitu. Misalkan kita input data lagi, nah maka kenapa tipe append atau mengisi data ke bawah? Karena nanti untuk mengatasi jika kita input data lagi gitu, datanya tuh ke bawah gitu. Nah, formatnya seperti ini: KTP, nama, alamat, kelamin. Nah, udah. Ini ganti baris nih. Lalu kita print data berhasil disimpan. Nah, setelah menjalankan ini, nanti endingnya nanti ada data berhasil disimpan gitu. Jadi ini kita ngisi, terus kita masukin ke file customer.txt. Isinya ya itu tadi kita masuk, isinya akan kita simpan di customer.txt gitu. Aku untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk menampilkan customer. Nah, balik lagi, print data customer ini cuman buat percantik aja. Ini juga cuman print yang berisi ya nomor KTP, nama, alamat, kelamin, buat biar rapi aja. Nah, ini juga garis gitu, garis yang cuma seret gitu doang, berupa 50 garis, cuman ya biar rapi aja juga. Nah, gimana cara fungsi tampil customer ini bekerja? Kita membuka file customer ini tadi dengan mode R atau mode read. Nah, mode read kan mode cuman dibaca dan ditampilkan. Perulangan baris per baris, jadi dibaca terus gitu. Nah, datanya dipecah lalu dikasih ini. Nah, biar sama kayak ini nih, jadi lurus gitu. Nanti nomor KTP-nya, nanti namanya di sini, terus ada garisnya juga. Nah gitu, itu kita joinkan ke sini gitu. Kecuali filenya tidak ada, file not found error. Nah, maka kita print file customer.txt belum ada gitu. Nah, ini cuman menampilkan data customer aja sih. Kita cuman modal ini doang. Intinya tuh cuman modal ini, rate ini. Nah, ini sebenarnya cuman estetik aja. Nah, ini tuh cuma modal ini doang. Kita tinggal nge-rate aja, kita tinggal baca apa yang diisikan di sini. Nah, ini kan ngisi. Nah, ini kita bacanya gitu.
Nah, yang ketiga ada fungsi hapus customer. Nah, di fungsi hapus customer ini caranya gini. Ada variabel KTP yang meminta kita untuk menginputkan KTP yang ingin dihapus kan. Nah, awalnya fontnya itu false alias belum ketemu, kita anggap saja belum ketemu. Lalu lines ini seperti apa ya? Seperti kotak kosong aja, kotak kosong yang nanti akan kita isi nanti kita isi. Lalu kita buka file customer.txt-nya dengan format read. Nah, filenya di read doang nih. Nah, nanti lainnya berisi file apa lainnya ini nanti berisi file read lines. Nanti saya jelaskan. Lalu kita buka lagi untuk write. Nah, kita menulis lainnya ini. Nah, menulis satu persatu gitu. Nah, jika line kan seret-seret. Nah, jika awalannya itu KTP yang kita cari, nah KTP plus, nah ini misalkan KTP 111 nih, kita udah memegang data KTP 111. Nah, kita tulis ulang tuh, kita tulis ulang kan semuanya. Kita cuma write doang, awalnya cuma di write. Nah, lalu kita tulis ulang tuh. Nah, ketemu kan akhirnya KTP-nya kan, oh ini KTP yang sama gitu. Nah, maka hasilnya true. Gini, kasarannya gini. Kita baca dulu semuanya, ada dua data misalkan 111 namanya siapa, 112 namanya siapa gitu. Kita cari KTP 112, kita pegang nih, kita ketik 112, kita pegang 112. Kita read aja, kita read. Nah, kita read, kita masukin ke lines. Nah, oke, paham kan? Lines ini berisi nanti data KTP 111 sama 112 gitu. Nah, kita write ulang, kita tulis ulang dengan catatan seperti ini. Jika KTP-nya ini apa? Jika ada nomor KTP yang sudah kita pegang nih, nah itu nggak usah ditulis, gitu, paham kan? Itu nomor KTP-nya tidak usah ditulis, karena cocok gitu KTP ini sama KTP yang ini kan cocok, maka nggak usah ditulis, maka hasilnya akan ketemu gitu, fontnya jadi true gitu. Nah, jika fontnya sudah true, ya kan, maka kita bisa ngeprint data berhasil dihapus, karena logikanya kayak kita baca ulang datanya. Nah, kita juga mengambil kuncinya kan KTP tadi. Kita sambil membaca datanya sambil melihat apakah ada data yang sama yang saya pegang gitu. Ternyata ada, kita tidak masukkan ke lines gitu, kita ambil datanya. Nah, yang di lines tadi itu ditulis ulang gitu, seperti itu. Else jika data nggak ada kan ya data tidak ditemukan gitu aja, ya nggak sih? Kecuali file not found error gitu, atau filenya error, file customer txt nya belum ada gitu, ya tinggal ketik aja file customer txt belum ada gitu. Lalu untuk fungsi mencari customer, nah seperti ini. Ada variabel KTP dengan tipe input, ya yang kayak awal tadi kan, masukkan nomor KTP. Kita mencari customer dengan nomor KTP lagi. Kita menghapus customer dengan nomor KTP. Kita mencari customer dengan nomor KTP. Nah,
kita buka file customer.txt nya ini dengan mode R atau mode baca, kita baca satu persatu. Nah, jika KTP-nya, nah sama kayak tadi, kita berpatokan dengan ini, kita mudah memegang kuncinya. Jika ada KTP yang sama dengan KTP saya, itu udah sampai situ berarti print data berhasil ditemukan. Misal kita cek satu persatu, oh ini, oh beda, oh beda, oh beda, oh beda, sampai sama, oh sama. Nah, udah, data berhasil ditemukan, line strip, return, kita stop sampai sini. Ini return kan stop gitu, kita stop sampai ketemu gitu. Nah, kecuali datanya tidak ditemukan, maka kita tinggal print data tidak ditemukan gitu. Kecuali filenya nggak ada lagi, maka kita bisa ngetikkan file customer.txt belum ada gitu. Paham kan? Oke. Yang selanjutnya fungsi untuk mencari pembelian customer. Nah, ini intinya, ini mencari pembelian customer. Nah, kita lagi-lagi memasukkan KTP ya teman-teman, langsung saja kita masukkan KTP ya, gitulah. Customer sama dengan nun, pembelian sama dengan nun. Ini kita kosongin dulu karena kita belum tahu kan data customer sama data pembelian gitu. Oke. Kita akan coba membuka file customer.txt dengan cara read aja satu persatu sampai ketemu KTP. Nah, KTP ini jika udah ketemu, break, stop sampai situ. Jika file not found error, nah kita abaikan aja. Ini untuk file customer ya, ini file untuk customer ya, ya kan? Ya bener. Nah, ini untuk ini kita nanti membuat juga file untuk pembelian.txt. Kita juga menggunakan mode R atau cuman mode baca aja. Mirip sih kayak yang atas. Kita misalkan ini KTP-nya udah ada nih satu. Nah, ini satu udah ketemu sampai sini, udah break. Kalau nggak ada ya abaikan aja. Sama ini juga nyari juga, kita baca juga satu persatu kan sampai ketemu KTP satu. Nah, jika udah ketemu lagi, kita break sampai sini lagi. Nah, jika filenya not found atau error, kita abaikan saja. If customer and pembelian, ini cuman untuk memastikan aja. Nah, ini kan customer nih, customer nun ini akan berisi ini nanti. Nah, berisi data KTP si 111 tadi. Pembelian juga nanti akan berisi data si KTP 111 tadi, yang ini. Nah, ini kita cuma memastikan aja. Kalau ini ada kan, ada n kan hasilnya tetap ada gitu. Kayak matematika logika 1 n 1 gitu ada, ya cuman memastikan aja sih. Kita print, habis itu kita print data customer dan pembelian. Nah, kita print nomor KTP ini, kita TT ini di tab aja sih biar ada renggangnya gitu, biar ini aja sih, biar rapi lah. Kita print KTP di variable customer index 0. Nah, variable customer kan nanti ada mana ya? Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 gitu. Variable customer nanti ada gitu indeks.
Karena KTP ada di indeks 0, maka indeks 0 gitu. Kita ambil dari atas sana tadi, indeks 0. Nama kan indeks 1. Misalkan kita tinggal ngeprint namanya ada di customer indeks 1 gitu. Indeks 1 kan ini nih. Ini pokoknya ini indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4 gitu. Kita butuh berapa sih? Indeks 2 alamat. Nah, print alamat di variabel customer indeks 2. Ini mana? 0, 1, 2. Oh, bener kan? Alamat gitu. Lalu print merek. Nah, nanti ada di sini nanti pembelian ini. Merek nanti ada di indeks 1 karena di indeks 0-nya itu KTP. Tetap KTP. Kenapa KTP nggak dimasukin? Karena KTP udah di sini. Ini udah ada. Jadi langsung saja ke merek. Indeks 1 merek pembelian. Di variabel pembelian nanti ada di bawah variabel pembelian. Variabelnya indeks 1 itu merek, indeks 2 itu tipe, indeks 3 itu tahun, indeks 4 itu harganya gitu. Jadi kita ngeprint indeksnya gitu. Indeks 1 berisi apa ini? Nah, gitu. Else print data tidak lengkap atau data tidak ditemukan. Itu kalau ini nggak berjalan aja, maka ini tidak ditemukan gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi pembelian. Di fungsi pembelian ini ada fungsi namanya tambah pembelian. Nah, di tambah pembelian ini kita print tambah data pembelian dengan KTP variabel KTP bertipe input sama kayak awal lah, sama kayak yang inilah, mirip-mirip. Ya memang sama sih. Kita cuma mengisi KTP, nah ini beda nih. Mengisi merek, mengisi tipe, tahun dan harganya. Nah, sama kayak ini kan. Nah, ini merek ini kan KTP kan indeks 0. Mereknya indeks 1. Kita coba merek tuh indeks 1 kan. Nah, ini yang tadi yang maksudnya indeks 1 2 3 4 itu. Indeks 0 1 0 1 2 3 4. Nah, sama kan? 1 merek, 2 tipe, 3 tahun, 4 harga gitu. Lalu kita simpan inputnya, kita yes, y, upper ini bikin hurufnya gede aja. Nah, jika simpannya y tadi kan, nah kita masukkan ke file pembelian.txt. Kita membuka file pembelian.txt dengan format A atau append. Append itu ya tadi ya ke bawah, menulis ke bawah gitu. Jika data atas sudah ada, kita ke bawahnya lagi, ke bawah. Data baru ke bawah, data baru ke bawah gitu. Dengan format tulisan seperti ini. KTP, merek, tipe juga, tahun, harga. Jadi KTP, merek, tipe, tahun, harga gitu. N ini cuman buat ganti baris gitu. Ganti baris untuk append yang selanjutnya gitu. Nah, print data pembelian berhasil disimpan. Nah, ini untuk data pembelian. Nah, tadi kan untuk data customer. Jadi di showroom ini kayaknya tiap customer yang berkunjung wajib mengisi data ya, meskipun nggak beli gitu. Nah, ini untuk jikalau customernya beli, nah kita bikin data lagi gitu. Oke. Next,
Next kita tampilkan pembelian. Nah, ini kita tampilkan pembelian. Di sini kita print data pembelian. Ya, cuman buat biasa aja sih. Buat estetik biar rapi aja, biar rapi. Tiga ini cuman biar rapi. Print data pembelian, nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harganya juga. Lalu kita print garis 50 kali ya biar rapi gitu. Mirip lah sama kayak tampil customer ini. Kita jelasin ulang ya. Caranya untuk menampilkan pembelian, kita buka file pembelian.txt ini, kita baca aja, kita read satu persatu, kita baca, lalu kita pecah datanya, lalu kita masukkan, kita joinkan data itu, kita joinkan ini dengan data itu gitu. Jadi nanti hasilnya marketing misalkan 111, ada garis ini nih. Nah, seret biar rapi aja di sini. Mereknya apa? Seret. Tipenya apa? Seret. Tahunnya apa? Seret. Harganya berapa? Seret gitu. Nggak pakai seret sih. Kecuali filenya not found, error. Nah, maka ya filenya error, nggak ada apa-apa. Lalu untuk sekarang fungsi menu customer. Nah, di fungsi menu customer ini ada banyak ya. Ada berapa gitu aku lupa. Ada yang pertama menu customer. Nah, ini yang bagian paling penting nih tadi yang cari. Ini kan udah ada rumusnya di atas. Oke, gini. Kita membuat perulangan while true, maka ini akan berulang terus sampai kita break. Nah, mungkin kita habis pilih, kita selesaikan, nanti kita udah selesai, kita balik lagi ke sini. Nah, gitu. Print menu customer ini untuk judul aja. Print yang pertama, tambah data customer. Nah, nanti kan ada pilih-pilihannya gini. Untuk print yang kedua, ada tampilkan semua customer. Untuk print yang ketiga atau indeks 4, ya kan, hapus data customer. Untuk print yang keempat, cari customer dengan nomor KTP aja. Ini cari customer aja ya, bukan cari pembelian gitu. Yang kelima, nah ini baru yang kelima, cari pembelian customer menggunakan nomor KTP. Dan yang terakhir, kita untuk kembali kita ketik 0 gitu. Nah, pilihnya itu menggunakan variabel input pilih gitu. Nah, nanti kita bisa milih lah. Jika milih 1, maka ini tambah customer. Jika milih 2, maka tampil customer. Ini nih maksudnya. Jika pilih 1, maka yang ini akan berjalan gitu. Jika milih 2, yang ini akan berjalan gitu. Jika milih 3, hapus customer, maka yang jalan yang ini. Rumus yang jalan yang ini gitu. Jadi ini yang kasarannya gini, yang atas tuh kayak perintilan gitu, yang lebih rinci lah. Nah, yang bawah ini luarannya gitu. Yang keempat, pilih yang keempat, cari customer, maka yang dijalankan fungsi ini gitu. Untuk yang kelima, cari pembelian customer, fungsinya banyak kan tadi. Nah, fungsinya yang berjalan ini sebanyak ini nih. Nah,
Jadi yang bawah tuh cuman apa ya, cuman tampilan luarnya itu, yang lebih dalamnya tuh ya yang atas ini tadi, yang sudah saya jelasin tadi. Ini cuman luarnya, jadi kita bahas dari dalam keluar gitu. Lalu jika kita pilih 0, maka kita break, kita ya udah pecah sampai situ gitu. Kecuali selain itu printnya tidak valid. Nah, misalkan kita ketik angka 730, nah nggak bisa tuh. Kita ketik angka 9, nah nggak ada, maka printnya tidak valid gitu, ininya nggak ada. Oke, begitu. Oke, next. Sebelum next saya mau minum dulu. Oke, next untuk variabel untuk fungsi. Ini untuk menu apa ya, menu pembelian gimana sih ya, ini menu pembelian lah. Nah, di menu pembelian ini kita menggunakan perulangan true lagi, true kan. Kita menggunakan perulangan yang akan terus berulang sampai kita inputkan 0. Nanti ada 0. Kenapa bisa 0 gitu? Yang pertama, print menu pembelian. Yang ini cuma judul aja. Yang kedua, print 1 tambah data pembelian. Yang ketiga, print 2 tampilkan semua data pembelian. Untuk data pembelian tadi yang ini yang lebih kompleks lagi kan, data pembelian. Udah mah data pembelian ditampilkan semua kan. Nah, print 0 untuk kembali input, ya pilih lah, normal nggak sih? If pilih sama dengan 1, jika kamu pilih 1, maka fungsi tambah pembelian akan berjalan. Nah, fungsi ini yang dikerjakan. If kamu memilih 2, maka fungsi yang jalan adalah fungsi tampil pembelian gitu. Nah, mana tadi? Oh, ini. If kamu pilih 0, maka langsung kita break. Nah, kita putus gitu. Kita putus. Selain itu, print data tidak valid. Nah, misalkan kita ngeprint data kita nomor 9 itu nggak ada kan, di sini nomor 9 nggak ada. Maka ya itu, selain angka 120 itu kita nggak bisa lanjut karena printnya tidak valid gitu. Oke, untuk yang terakhir, menu utama kan. Di sini ada fungsi menu utama. Kita menggunakan perulangan lagi yang bersifat true, perulangan while. Ini akan terus berulang gitu. Ini paling lapisan paling atas nih. Ini yang nanti kita mulai pertama kali ini. Jadi ini semakin ke atas, dari bawah semakin ke atas, semakin awal tuh semakin inti gitu. Kita print menu utama, lalu print indeks 1 menu customer, ya kan. Indeks 2 menu pembelian, indeks 3 ngeprint
nol atau keluar gitu. Kita menggunakan variabel, menjadikan variabel pilih ini bertipe input, lalu kita disuruh memilih. Nah, jika memilih satu, maka yang berjalan adalah fungsi menu customer. Nih, jadi dari sini menu customer ke sini. Nah, habis ke sini misalkan kita ketik 5 tuh, maka ke sini mana tadi pembelian mana ya. Nah, ini jadi dari menu utama terus ke atas lagi terus ke rumusnya gitu, begitu sih. Jadi dari awal kita ke menu customer kan ini semua kita jalankan gitu. Yang kedua menu pembelian. Jika kamu memilih nomor 2, maka menu pembelian kan yang ini. Nah, ini menu pembelian yang mana? Misalkan tambah pembelian, F1 tambah pembelian. Terus kita jalankan yang ini nih. Mana tadi pembelian. Nah, ini. Kita cari yang ini. Tuh, kita jalankan yang ini. Jadi sekompleks itu gitu. Jadi dari sini ke sini gitu. Jika kita pilih 0, ya udah, karena ini paling luar udah nggak ada lagi, kita tinggal break aja, kita print terima kasih, terus udah selesai sampai situ datanya, kan nggak jadi dipilih gitu. kecuali semua yang di situ, maka printnya pilihan tidak valid gitu. Nah, ini untuk menjalankan program dengan menjalankan fungsi menu utama. Oke, mungkin langsung bentar saya minum lagi dulu ya. Oke, mungkin langsung saja kita mencoba menjalankan ya. Nah, sudah muncul. Kita langsung simulasi aja ya. Ini menu utama, yang paling bawah ini menu utama nih. Kalau kita pilih keluar ya udah. Coba kita bentar ya. Kita membuat menu customer. Kita masuk ke menu customer coba ya. Sorry. Kita coba ke menu customer ya. Ini kita pilih 1. Nah, jadi ini tuh kayak gini konsepnya tuh, kayak kita jadi sales di showroom mobil. Tapi setiap orang yang datang ke showroom kita itu wajib mengisi data diri gitu, meskipun nggak beli ya. Maka dari situ ada menu customer dan menu pembelian itu. Oke, yang pertama untuk menu customer kita disajikan ada 6 pilihan ya. Yang satunya kembali. Dari 6 pilihan itu kita coba yang paling awal dulu. Kita tambahkan data customer. Coba kita 1 ya. Nah, tambahkan data customer. Misalkan nomor KTP-nya 111. Namanya Asmuni misalkan. Nah, misalkan namanya Asmuni. Alamat
kita ketik aja yang simple aja ya, Surabaya gitu. Alamat Surabaya, habis itu kelamin pria, simpan. Ini harus pakai huruf besar ya, karena ini I dan N nya juga huruf besar gitu. Oke, data pertama udah ada, kita coba buat lagi data kedua. Kita tambahkan data lagi, KTP nya 112 kali. Nama kita random aja, Nunung gitu. Alamat Madiun, kelamin wanita. Kita simpan. Oke, dari sini kita sudah mempunyai dua data customer. Yang pertama Asmuni, yang kedua Nunung, ya kan? Oke, kita cek. Kita coba tampilkan semua customer. Ini kita tampilkan semua customer. Maka harusnya ada dua data yang terdaftar. Nah, kan ada dua, Asmuni sama Nunung. Dan data ini karena kita udah membuat customer.txt, maka data ini masuk ke sini, customer nih. Nah, ada namanya Asmuni Surabaya pria, Nunung Madiun wanita. Data ini nggak cuman tampil di output aja, tapi kita simpan ke file txt karena kita open ini file ini. Awalnya kita harus buat dulu gitu. Begitu juga nanti data pembelian, tapi nanti ya. Oke, setelah tampilkan, kita cari customer berdasarkan nomor KTP. Misalkan ya, kita cari customer, kita nanti hapus data nanti aja ya. Customer dengan nomor KTP, misalkan kita mau mencari Nunung, KTP Nunung berapa? 112. Kita pilih, bentar, kita pilih 4 dulu untuk mencari customer dengan menggunakan nomor KTP. Kita masukkan KTP-nya si Nunung ini 112. Data berhasil ditemukan. Nah, datanya kan KTP-nya Nunung 112, namanya Nunung, dia tinggal di Madiun, dia berkelamin wanita gitu. Nah, ini untuk mencari data customer aja gitu. Untuk selanjutnya kita coba mencari pembelian customer, ini yang penting kan. Apakah ada? Karena kita belum ngisi sama sekali kan tadi pembelian customer kan belum ada yang beli tuh, cuman masih lihat-lihat aja tuh. Kita coba 5. Kita coba siapa yang kita Nunung lagi deh 112. Apakah Nunung sudah membeli? Karena Nunung tidak membeli, maka tidak ada datanya gitu. Coba kita buat kita belum ngecek yang nomor 3 ya. Nah, nomor 3 coba kita buat satu data lagi deh. 113, namanya Timbul, alamatnya Kediri misalkan gitu, kelamin pria. Kita simpan. Nah, ini udah ada 3 data. Coba kita cek lagi ya, kita balik lagi ke tampilan semua customer.
Ada 3 kan. Asmuni dari Surabaya berkelamin pria dengan KTP 11, Nunung dari Madiun berkelamin wanita, terus Timbul dari Kediri berkelamin pria. Oke. Kita coba yang ini kan sudah kita tambah, udah kita tampilkan barusan. Cari customer tadi udah. Cari pembelian, cari customer tadi mana ya? Nah, ini cari customer tadi nomor 4 kan, cari customer udah. Nomor 5 cari pembeli customer menggunakan KTP udah. Ternyata nggak ada, emang belum ada yang membeli kan. Sekarang kita cari coba nomor 3, hapus data customer. Masukkan KTP yang ingin dihapus. Kita memasukkan KTP-nya Bapak Timbul. KTP-nya berapa? 113. Oke, data berhasil dihapus. Masa sih berhasil dihapus? Coba kita cek. Kita tampilkan semua customer. Coba kita tampilkan semua data customer ya. Wah, ternyata Pak Timbul sudah hilang. Oke, berarti works ya, works. Oke. Nomor 1 udah kita coba tadi menambahkan data customer kan. Nomor 2 juga kita udah coba menampilkan semua customer. Ini barusan nomor 3 kita menghapus customer kan, misalkan Pak Timbul tadi. Nomor 4 kita mencari customer aja berdasarkan nomor KTP. Lalu nomor 5 kita mencari pembelian customer menggunakan nomor KTP. Jadi customernya harus beli gitu. Oke, menu customer udah semua. Kita coba kembali. Nah, menu customer sudah. Kita tinggal ke menu pembelian. Nah, ntar kita balik lagi nanti. Yang pertama, kita tambahkan data pembelian. Misalkan Pak Asmuni tiba-tiba ingin membeli mobil sedan tipe apa ya? Tipe A misalkan. Pak Asmuni dengan KTP 111 kan. Mereknya misalkan sedan tipe A misalkan gitu ya. Tahun 2005 dengan harga berapa ya? 80 juta kali. 80 tuh 23 80 juta. Kita simpan datanya. Oke. Tampilkan semua data pembelian. Kita coba deh dua-duanya ya, atau satu dulu ya. Coba satu dulu aja, satu dulu. Kita tampilkan semua data pembelian. Nah, ini cuman data pembelian aja. Data maksudnya cuman datanya aja, nama orangnya nggak ada. Nama orangnya nanti di menu customer, nanti kita balik lagi nanti. Maksudnya nama data tuh kayak, oh mobil sedan tipe A 2005 dengan harga segini terjual dengan KTP si bapak ini atas nama ini. Nah, atas namanya siapa nanti ada di customer gitu. Oke, kita balik. Kita isi 2 kali ya. Kita isi lagi kali ya. Tambah data pembelian. Misalkan Mbak Nunung ingin beli. Mbak Nunung kan 112 kan. Oh iya. Ingin membeli mobil VW kodok tipe C
VW kodok tipe C tahun 83 misalkan. Mobil antik mahal nih, harganya 100 juta. Tuh 23. Oke, kita simpan. Let's go. Oke, mereka dua-duanya udah membeli mobil. Coba kita tampilkan. Apakah beneran terdata atau tidak? Oke, ternyata di sini kita lihat bisa kita lihat ya, ini terdata, si sedannya terdata, si VW kodoknya terdata atas nama pemilik 112, lalu si sedan atas nama pemilik 111 nomor KTP-nya. Nah, ini cuman data pembelian aja. Kalau kita mau melihat data semua dari orang yang beli sampai data pembelian, kita balik lagi. Nah, kita balik, kita kemana tadi? Ke menu customer ya, maaf. Cari pembelian customer berdasarkan nomor KTP mana ya? Oh ini. Cari pembelian customer berdasarkan nomor KTP. Kita coba tadi berapa ya? 113 sih. Loh, kok salah? Oh, maaf. Kirain. Oke, aku mau coba ini tadi sih yang 112 tadi. Oke, kita coba lagi cari pembeli customer nomor. Wait sebentar, kita tambahkan data lagi kali ya yang nggak beli gitu misalkan. Kita tambahkan Pak Timbul lagi, Kediri, pria, simpan. Ini berarti ada 3 data kan harusnya, yang ada 3 data customer, yang beli cuman 2, yang nggak beli 1, Pak Timbul. Kita coba cek Pak Timbul lagi nih. Toh nggak ada kan, karena Pak Timbul nggak beli. Coba kita cek ke Mbak Nunung, apakah Mbak Nunung beli? Kita coba ya. Mbak Nunung KTP-nya 112. Harusnya ini muncul semua data Mbak Nunung 1, 2, 3. Nah, data customer telah ditemukan. Ini mana tadi, ini kodenya yang ini. Nah, cari pembelian. Nah ini yang saya maksudkan. Nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, tanggal. Nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, harga. Nah, di sini nomor KTP-nya terdaftar 112. Mari kita cek nomor KTP Mbak Nunung berapa. 112 atas nama Nunung, bener ternyata. 112 atas nama Nunung. Alamatnya apakah di Madiun? Bener. Oh iya bener, ternyata Nunung di Madiun. Nunung beli mobil apa tadi, aku lupa. Mobil 112 kan Nunung tadi. Oh ini VW kodok tipe C, merek VW kodok dengan tipe C tahun 1983. Apakah benar VW kodoknya 19?
83 ternyata bener dengan harga berapa ini, 100 juta. VW kodoknya harganya 100 juta, betul? Iya betul. Oke, ini data lengkap untuk sang pembeli gitu, datanya Mbak Nunung beserta mobil yang dia beli. Misalkan kita mencari sekarang. Oke, yang tadi beli siapa sih, aku lupa deh. 112 kan ya, siapa 112, kita coba. 112 ini kan Mbak Nunung. Ini 111, siapa 111, kita cari siapa sih KTP 111 tuh. Nah, ketemu kan yang bernomor KTP 111 merupakan bernama Bapak Asmuni dengan alamat di Surabaya, membeli mobil bermerek sedan dengan tipe mobil A yang dikeluarkan pada tahun 2005 dengan harga 8 juta. Berapa ini? Tuh 23, tuh 23, 80 juta gitu. Ini untuk mobil Pak Asmuni. Coba aku masih kurang yakin deh. Coba kita tambah data customer lagi kali ya. Coba kita tambah data lewat langsung beli gitu. Jadi orang datang langsung beli, nggak cuma lihat. Bisa nggak ya kira-kira? Ada orang yang nggak ngeliat-lihat, langsung beli, datang langsung beli. Misalkan namanya siapa ya, KTP-nya 114 misalkan. Merek Avanza tipe Z tahun 2025. Harganya berapa Avanza sekarang? 98 juta kali ya. Tuh 23, tuh 23. Kita simpan. Kita lihat data pembelian berhasil disimpan. Nah, aku penasaran. Kita kembali. Kita ke menu customer. Cari pembeli di customer berusaha nama KTP, nomor KTP. Kita kan nggak tahu namanya kan. Kita coba 114. Nah, nggak ada karena kita belum ngedaftarin customer itu dari awal gitu misalkan. Jadi kita nggak bisa tuh, berarti konsepnya gini. Showroomnya itu harus mendata customer dulu awalnya, kayak selamat datang Pak, silakan mengisi gitu. Harus mengisi dulu, nggak bisa tuh langsung beli, nggak bisa, harus ngisi data dulu. Oh iya, gini ya harusnya ya, make sense sih. Maksudnya kita ya misalkan orang beli nih, ya kita mau nggak mau kan harus ngisi data dulu ya. Jadi nggak mungkin kan kita mengisi data pembelian dulu, kita harus mengisi data customer ya dong. Oh iya bener, berarti ini apa ya, untuk mencoba yang mana tadi, yang ini tambah data pembelian. Nggak bisa tuh, nggak make sense tuh kita tiba-tiba menambahkan data pembelian orang baru yang belum terdaftar gitu. Jadi kan kita harus mendaftarkan KTP beliau dulu, mendaftarkan data diri beliau dulu, baru mendaftarkan ke data pembelian gitu. Make sense-nya gitu ya. Oke, paham. Berarti nggak mungkin kan orang langsung beli, misalkan
beli itu langsung ke data pembelian ya, ya apa, kalau beli kita data dulu, baru kita data yang ada kita langsung ke pembelian gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Oke, sepertinya apa yang belum kita coba ya. Jadi intinya ya itu tadi ya, kita kan coba-coba tadi kita mengisi data pembelian tanpa mengetahui nama orangnya. Oke, kita sekarang coba kita kasih nama orangnya ya, 114 tadi. Nama Gepeng, alamat Madura, pria. Oke. Oke, datanya Mas Gepeng ini sudah terdaftar, maka kita coba langsung ada, ya toh. Kenapa ini tidak ada? Karena datanya Mas Gepeng belum didata di awal gitu, belum dimasukkan di menu customer gitu. Jadi maka belum ada. Maka kita harus mengisi nomor menu customer dulu Mas Gepeng. Maka nanti bakal muncul datanya. Nomor KTP-nya 114, namanya Mas Gepeng, alamat Madura, mereknya Avanza, tipe Z, tahun 2025 dengan harga 98 juta. Seperti itu. Oke, mungkin segini saja project project EAS saya. Ini udah cocok ya di sini semuanya. Harusnya udah cocok sih. Oke, mungkin segitu saja project EAS dari saya. Untuk apabila ada saya salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.